Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bisa dipertemukan dalam kegiatan tahsin Al-Quran hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah menambah nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keluasan rizki, iman, Islam, istiqomah di dalam beribadah, akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita kemarin sudah sampai 60 Ali Imran. Ali Imran ayat 68. ayat 68. Kemarin 67 atau 68? 67. Sekarang 68. Sekarang 68 ya. Baik, sekarang 68. Innal. Ya, baik. Sudah kelihatan ya. Baik, kita baca ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin.
Monggo. Inna Aulan nasi Ibrahim walladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ya, baik, kita lihat tajwidnya. Inna nun tasdid Inna dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Aulan nasi alif lam samsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Nun fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Bi Ibrahima bak sukun bacaan kolkolah atau memantul, ditampakkan pantulannya. Ro fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Hak kasroh ya sukun juga mat tobi'i ya, panjang 2 harokat. Lalladzina ini dari kata la dan alladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Alladzina ini kata sambung ya. Kemudian taknya dibaca double, ada tasdidnya. Ain domah wawu sukun mat tobi'i. Wa hadzan nabiyyu hak fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. An-nabiyyu alif lamnya alif lam samsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid ya, dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian ya tasdid yang didahului dengan kasroh maka menjadi mat tamkin atau hukum bacaannya disebut dengan mat tamkin, yaitu ya tasdid yang harokat di depannya kasroh. Jadi ditekan 2 harokat ya, ditahan. Wa hadzan nabiyyu ya, nabiyyu ya, ditahan. Walladzina lam tasdid ya, ini dibaca double, lamnya dibaca double. Zal kasroh ya sukun mat tobi'i 2 harokat. Alladzina kata sambung atau isim mausul. Amanu alif fathah berdiri mat tobi'i. Nun domah wawu sukun juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Waliyu. Nah ini sama ya tasdid yang harokat di depannya kasroh mat tamkin. Ditahan ya, waliyu. Waliyul mu'minin alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian mu ya, hamzah mu'minin. Jangan salah mu ya, ini dibaca lebih ringan hamzah mu'minin. Nun kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arid lis sukun.
Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Mukmin. Baik, kita artikan. Inna sesungguhnya, aula berhak, ya, paling berhak, annasi manusia yang paling berhak, bi terhadap, ya aslinya bi biasanya diartikan dengan, ya, bi terhadap Ibrahim, Nabi Ibrahim, la adalah alladzina orang-orang ittaba'u. Ini kalau dibaca satu kata ya dibaca ittaba'u, ya, yaitu mengikuti hu-nya, nyanya Ibrahim, mengikuti Ibrahim. Dan hadza ini an-nabiyyu, nabi Muhammad, dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Dan Allahu Allah waliyun wali atau pelindung al-mu'minin orang-orang yang beriman. Baik, saya baca ayat 68. Orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang tadi di atas kemarin kita sudah sampaikan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sama mengklaim, ya, bahwa Ibrahim itu adalah golongannya dari kelompoknya. Nah, dibantah oleh Allah. Nah, kemudian di ayat 68 ini yang berhak untuk mengklaim Nabi atau yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, dan orang-orang yang Islam, ya, orang-orang yang beriman. Nah, ini ada asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 68. Menurut Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan sebagai penegasan bahwa orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah mereka yang mengikuti ajaran Muhammad, bukan yang beragama Nasrani maupun Yahudi. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Nah, ini jadi yang paling berhak, yang paling dekat itu, ya, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, ya, bukan Nasrani atau Yahudi. Baik, kita lanjutkan ayat 69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mari. Ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, kita lihat tajwidnya. Waddat, dalnya dibaca double, ya. Ada tasdidnya. Nah, kemudian ini tak
sukun bertemu dengan huruf to, ya. Tak sukun bertemu dengan huruf to, ini langsung masuk ke huruf to, ya. Ini disebut idgham mutajanisain. Ya. Idgham mutajanisain, yaitu ketika dua huruf dengan makhraj yang sama tetapi tidak sama sifatnya. Jadi ini langsung masuk ke huruf to. Namanya idgham. Idgham masuk mutajanisain itu yang memiliki makhraj yang sama. Ta, to. Nah, itu kan agak mirip ya. Ta, to. Nah, makanya ini taknya tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf to. Nah, idgham mutajanisain. Jadi dibaca wad dat to. Jadi taknya t-nya itu agak berat ya, to. Wad dat to ifatum ya. Nah, to-nya dibaca double. To fathah alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah, idgham masuk bi dengan gunnah mendengung, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim langsung masuk ke huruf mim, tanwinnya tidak dibaca. Ta'ifatum mim tasdid dibaca gunnah, ditahan 2 harokat. Min ahlil nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Al-kitabi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian tak fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Lau yudhillunakum lamnya dibaca double ada tasdidnya. Lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Kumnya wakof atau berhenti dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wa ma yudhilluna mim fathah alif mat tobi'i lamnya dibaca double ada tasdidnya. Lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Illa lamnya dibaca double ada tasdidnya. Lam fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Anfusahum nun sukun bertemu dengan huruf fa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Anfusahum. Wa mim sukun bertemu dengan huruf wawu bacaan izhar safawi dibaca jelas. Ma mim fathah alif mat tobi'i yash'urun ra dhammah wawu sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof atau karena berhenti maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan waddat menginginkan. Jadi ini wa-nya ini bukan dan ya, tapi ini waddat ini satu kalimat menginginkan ta'ifatun segolongan yaitu pemuka dan pemimpin min dari ahli al-kitabi kitab lau sekiranya bisa atau seandainya bisa yudhilluna mereka menyesatkan kum kalian
Wa dan ma tidak yudhilluna mereka menyesatkan illa kecuali anfusa diri hum mereka. Wa dan ma tidak yash'urun mereka menyadari. Yash'urun mereka menyadari atau mereka mengetahui. Baik, saya baca ayat 69. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari. Ustadz, ini ahli kitab apa Ustadz? Ya, Nah, bukan Al-Quran ya Ustadz? bukan ahli kitab. Ya, mereka yang menguasai, yang tahu tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini yang disebut dengan ahli kitab. Ini bukan Al-Quran. Tapi juga bisa jadi mereka sebenarnya tahu juga Al-Quran. Yang sudah diturunkan maksudnya. Karena ini pada saat itu kan belum semua Al-Quran diturunkan. Apalagi juga belum dibukukan seperti yang sekarang ini. Ini pada masa Nabi. Nabi Ibrahim ya Ustadz ini. Oh, ini sesudahnya. Sudah Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Ibrahim. Ini terjadi pada masa Nabi Muhammad. Makanya kemarin kan kemudian langsung ada asbabun nuzul menjawab klaim dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Iya. Mereka mengklaim Nabi Ibrahim itu masuk dalam golongan mereka. Nah, jadi bantah-bantahan mereka itu terjadi pada masa kenabian Muhammad. Oke, baik kita lanjutkan ayat 70. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Mari. Ya lima takfuruna ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal, ya fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, ini meskipun gandeng tapi sudah beda kata. Ini menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Al-kitabi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri mat tabi'i. Lima takfuruna ya kaf ya takfuruna, jangan salah dengan ain dan hamzah ya. Kalau ain ta, kalau hamzah tak. Nah kalau kaf takfuruna, tenggorokan sini takfuruna. Ra dhamma wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Bi ayatillahi alif fathah berdiri mat tabi'i, ya fathah berdiri mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Bi ayatillahi lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Wa antum nun sukun bertemu dengan huruf ta bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf ta bacaan izhar safawi dibaca jelas. Asyhadun ya shin ya bibirnya agak mencucul tapi melebar ya.
tashhadun. Dal domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, dan boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Ya wahai ahla ahli alkitabi kitab lima. Ya, lima mengapa? Li karena ma apa? Lima mengapa? Takfuruna kalian mengingkari atau kalian kafir bi dengan ayati ayat-ayat Allahi Allah wa dan antum kalian tashhadun kalian menyaksikan kalian mengetahui kebenaran kitab-kitab itu. Nah, ini. Mereka tahu ayat-ayat Allah, kitab itu benar, tapi mengapa kalian mengingkarinya? Baik, ayat saya baca, ayat 70. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Nah, ini ayat-ayat Allah di sini yang dimaksudkan adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dari surat Ali Imran ayat 69 sampai 70, yaitu Mujahid berkata, pada pagi hari kaum Yahudi bersedia melakukan sholat bersama Rasulullah. Tetapi di siang hari mereka mengingkarinya. Kemudian Allah menurunkan kedua ayat ini sebagai sindiran dan teguran terhadap mereka. Ya, jadi ya begitu orang-orang kafir yang kebanyakan mereka orang-orang kafir itu sebagaimana disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, orang-orang kafir itu mereka juga orang-orang yang munafik. Ya baik, kita lanjutkan ayat 71. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Mari. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitabi, ya fathah berdiri, mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif, di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Al-kitabi, alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri, mat tabi'i. Talbisuna sindumah wawu sukun mat tabi'i, al haqqo alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun, qafnya dibaca double ada tasdidnya, al haqqo bil batili alif lam qamariyah ya, al batil alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun, ba fathah alif mat tabi'i. Nah, ini to ini baca agak berat ya. Jangan sampai sama dengan tak.
bil Tok. batili. Ya, agak berat toknya ya. Watak tumuna ya kaf watak tumuna mim domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian al-haqqu alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian qafnya dibaca double, ada tasdidnya. Wa antum nun sukun bertemu dengan huruf ta bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf ta bacaan izhar safawi dibaca jelas. Ta'lamun. Nah, ini ain ya. Ta'lamun. Mim domah wawu sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 2, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan ya wahai ahli alkitabi kitab. 5 mengapa talbisuna kalian menukarkan ya, kalian mencampur adukkan al-haqqa yang benar bi dengan al-batil yang batil wa dan taktumuna kalian menyembunyikan al-haqqa yang benar atau kebenaran wa dan antum kalian ta'lamun kalian mengetahui. Saya baca ayat 71. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Nah, baik, ini mencampurkan kebenaran dan kebatilan. Ini maksudnya adalah menutupi firman-firman Allah yang termaktub di dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka. Yang dibuat-buat oleh para ahli kitab sendiri. Sehingga ini mencampur adukkan gitu ya. Nah, kemudian yang kamu menyembunyikan kebenaran, ini kebenaran yaitu kebenaran tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, ini jadi tentang kenabian Muhammad itu sudah tertulis juga di dalam kitab Taurat dan Injil, tetapi oleh mereka para ahli kitab itu disembunyikan. Ya, tidak disampaikan, tidak diceritakan kepada manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran. Baik, kita lanjutkan ayat 72. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mari.
alal ladina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Waqalat fathah alif mad tabi'i. Nah, kemudian ini tak sukun bertemu dengan huruf ta. Ini idgham mutajanisain ya seperti tadi yang di depan. Tak sukun bertemunya dua huruf yang memiliki makhraj yang mirip ya. Maka langsung masuk ke huruf yang kedua. Ya, bertemunya dua huruf yang huruf pertama berharokat sukun. Nah, ini langsung masuk ke huruf yang kedua yaitu to. Namanya idgham mutajanisain. Jadi waqalat to. Jadi langsung masuk ke to. Agak berat gitu. Toknya dibaca double, ada tasdidnya, ditandai dengan ada tasdidnya. Tok fathah alif, mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Baca panjang harus 5 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu masuk ke huruf mim dan mendengung. Ditandai mimnya ada tasdidnya, ditahan, mendengung ditahan 2 harokat. Min ahlil kitabi, nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Al kitabi, alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri, mad tabi'i, aminu, alif fathah berdiri, mad tabi'i, nun dhammah, wawu sukun, mad tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Billadzi, nah, ini lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Zal kasroh, ya sukun, mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Alladzi, kata sambung atau isim mausul. Unzila, nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Alalladzina, lamnya dibaca sukun. Dan ada tasdidnya, dzal kasroh, ya sukun, mad tabi'i, panjang 2 harokat. Alladzina, isim mausul atau kata sambung. Kalau alladzi ini mufrad satu, kalau alladzina jamak. Amanu, alif fathah berdiri, mad tabi'i, nun dhammah, wawu sukun, mad tabi'i, panjang 2 harokat. Wajha, jim sukun, bacaan kolkolah atau bacaan memantul, dibaca memantul. Wajhan nahari, alif lam samsiyah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Hak fathah alif mad tabi'i, panjang 2 harokat. Wakfuru, ya, wakfuru. Ra dhammah, wawu sukun, mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Akhirahu, alif fathah berdiri, mad tabi'i, panjang 2 harokat. Domir ha, ya, berharokat apa? Hak dhammah terbalik. Ini namanya mad silah qasirah. Sama dengan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. La'allahum, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan izhar safawi, dibaca jelas.
yarji'un ain dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf atau karena berhenti, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan waqalat wa dan qolat telah berkata, ya. Ta'ifatun segolongan, yaitu di sini diartikan segolongan Yahudi, min dari ahli alkitabi kitab, aminu berimanlah kalian, bi dengan alladzi yang unzila diturunkan, ala atas alladzina orang-orang yang aminu mereka beriman, wajha pada permulaan, wajha pada permulaan an-nahari siang atau pagi hari, ya, permulaan ya, siang. Nahar siang, tapi juga bisa diartikan pagi hari. Wa dan ukfuru ingkarlah kalian akhiro pada akhirnya. Nyanya ini kembali kepada an-nahar. Ya, pada hari ya. Pada akhirnya ya, akhir siang atau sore hari. Jadi pagi hari disuruh beriman, sore hari disuruh kafir. Ya, permulaan hari dan akhir hari. La'alla agar supaya mereka ya maaf sampai ya la'allahum ya la'alla supaya agar mereka yarji'un mereka kembali kepada kekufuran, yarji'un kembali kepada kekufuran. Baik, saya baca ayat 72. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. Nah, baik, biar nanti nyambung, ini nanti ada asbabun nuzul, kita lanjutkan satu ayat lagi, agak panjang ya. Ya. Ayat 73, tapi nggak apa-apa ya, ini biar nanti nyambung, tidak terputus. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum misla ma utitum au yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi mayyasha wallahu wasi'un alim. Baik, kita baca bersama-sama.
Qul innal huda hudallahi ayyu'ta ahadum misla ma utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi mayyasha wallahu wasi'un alim. Wala tu'minu lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, tu'minu ya hamzah, tu'minu nun domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Illa lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, liman tabi'a nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Dinakum dal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Kum wakob dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Qul innal huda nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Dal fathah berdiri mat tabi'i. Hudallahi Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Ayyuk ta nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung. Nun tasdidnya tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf ya, ditandai yaknya ada tasdidnya. Ayyuk ta hamzah ya. Tak fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Ahadum misla domah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya, mendengung ditahan 2 harokat. Ma utitum mim fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Alif domah bertemu dengan huruf wawu bacaan mat tabi'i, tak kasroh ya sukun juga mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf alif bacaan izhar safawi dibaca jelas. Yuhajjukum kha fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan tasdid maka menjadi mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Dibaca panjang dulu haknya baru masuk ke tasdid. Yuhajjukum mad lazim musaqqal kilmi dibaca panjang 6 harokat. Lebih panjang daripada mad wajib mutasil. 6 harokat atau 3 alif. Nah, kemudian jimnya dibaca double, ada tasdidnya. Jim domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat.
Mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan idhar safawi dibaca jelas. Inda rabbikum. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Rabbikum, baknya dibaca double, ada tasdidnya. Kumnya dibaca wakof, pendek, tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Nah tadi di atasnya ya, hudallah ini ada lam alif. Nah ini lam alif tanda wasol, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti maka diulang dari depan beberapa kata, 1, 2, 3 kata dari depannya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qul innal fadla, nun tasdid dibaca gunnah, ditahan 2 harokat. Innal fadla, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Dok sukun ini bukan kolkolah, ya. Jadi bukan kolkolah, jangan dipantulkan, jangan dibaca fadla, ya. Salah. Ya. Jadi dibaca innal fadla, jadi tidak dipantulkan, karena ini bukan kolkolah, bukan huruf kolkolah. Biyadillah, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid li sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ini kalau wakof di sini ya. Karena jim itu tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Kalau terus berarti Allahnya ini mat tobi'i, ya, panjang 2 harokat. Tetapi kalau wakof menjadi mat arif lisukun, dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Jim tanda wakof boleh terus juga boleh berhenti. Yuk tihi hamzah ya, yuk tihi tak kasroh ya sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mayyasha, nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai yaknya ada tasdidnya. Kemudian shin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di kata yang sama, di satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Tetapi karena ini wakof, maka bisa mat arid li sukun, ya. Yaitu mat tobi'i yang bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid li sukun. Tetapi karena ini juga bisa mat wajib muttasil, maka dibaca paling tidak 5 harokat. Kalau mat arid li sukun boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Tetapi kalau mat wajib muttasil harus dibaca 5 harokat. Nah, oleh karenanya maka di sini harus dibaca paling tidak 5 harokat. Dibaca 6 harokat juga boleh. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Wasi'un, wawu fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar, dibaca jelas. Alim, lam kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan wa dan la, jangan tu'minu, kalian beriman, illa kecuali li kepada man orang, tabi'a dia mengikuti, dina agama,
kalian Yahudi. Nah, ini jadi orang Yahudi ini nih, pandai berkata-kata, licik. Suruh beriman. Siang, pagi awalnya, sorenya kafir. Nah ini tambah lagi. Dan janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian, yaitu agama Yahudi. Qul, katakanlah Muhammad, inna, sesungguhnya al-huda, petunjuk yang benar, ya. Huda, petunjuk, Allahi, Allah. An, bahwasannya, ya, yukta, akan diberi ahadun, pada seseorang, mislu, seperti ma, apa yang uti diberikan kepada kalian, atau yuhaju, mereka mendebat, ya, hujah, mendebat. Menyanggah. Haju, mereka mendebat kalian, inda, di hadapan Rabbi, Tuhan kalian. Qul, katakanlah Muhammad, inna, sesungguhnya al-fadla, karunia, petunjuk, fadla, karunia, petunjuk, bi, dengan yadi, tangan, Allahi, Allah. Biyadi, Mas, di sini diartikan di tangan Allahi, Allah. Yukti, dia memberi, hi-nya, man, hi-nya kembali pada huda, ya, petunjuk. Man, orang atau siapa. Yasa, kehendaki, dia kehendaki. Wa, dan Allahu, Allah, wasi'un, maha luas karunianya, alimun, maha mengetahui. Baik, saya baca ayat 73. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya hanya karunia itu di tangan Allah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, ini ada catatan orang yang mengikuti, ya. Janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Ini ada catatan, yaitu kepada orang yang seagama dengan kamu, baik Yahudi atau Nasrani, agar mereka tidak jadi masuk Islam, atau kepada orang-orang Islam yang berasal dari agamamu, agar guncang iman mereka dan kembali kepada kekafiran. Nah, ini jadi kan, ya begitulah orang ahli kitab Yahudi itu, ya, dalam mempengaruhi orang-orang, ya, mempengaruhi orang-orang baik yang belum masuk Islam maupun yang sudah masuk Islam, tetapi orang yang masuk Islam itu dari golongannya, ya, dari orang golongan Yahudi. Nah, ini ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat surat Ali Imran ayat 71 sampai 73 tadi, ya.
Yang tadi 171 tadi mengapa kamu mencampur adukkan dan menyembunyikan kebenaran. Ayat 2 yaitu segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu pada awal hari dan akhir hari. Dan ayat 73 yang barusan saya baca. Ini ada asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas berkata, Abdullah bin Saif, Adi bin Zaid, dan Haris bin Auf berkata, marilah kita beriman dengan apa yang telah diturunkan Allah kepada Muhammad dan para sahabatnya pada waktu pagi dan kita ingkar pada malam hari. Dengan demikian, kita telah membuat mereka ragu-ragu atas agama mereka. Semoga mereka akan melakukan hal yang sama juga, hingga mereka meninggalkan agama mereka. Oleh karena itu, turunlah ketiga ayat ini. Nah, jadi itu tadi ya, saya bilang liciknya orang-orang Yahudi, itu seperti itu, yang mencampur adukkan. Dan mereka seolah-olah menjadi seorang muslim. Itulah yang kemudian menjadi munafik. Nah, sekarang ini juga banyak yang seperti itu, Ibu. Mereka pura-pura ya seolah-olah itu dia muslim. Bahkan tidak hanya muslim, tapi malah menyatakan dirinya itu ustadz. Malah pakai panggilan Gus juga. Nah, ini nah, ini mirip ya. Nah, mereka itu sukanya membuat keonaran. Ya, membuat ragu-ragu orang agar mereka itu orang-orang yang beriman itu berada di dalam keraguan-raguan sehingga kemudian pada akhirnya mereka bosan dan meninggalkan agama Islam. Nah, inilah ibu-ibu ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita tetap di jalan yang lurus dalam agama kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan iman Islam yang benar, yang lurus ya. Sehingga akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar, yang soleh solehah, yang bertakwa, sehingga kita selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai di surat Ali Imran ayat 73. Insya Allah nanti kita lanjutkan Sabtu pekan depan ya, tilawah bersama tajwid dan arti perkata. Kita tutup Shadaqallahul azim. Baik Ibu Bapak, Ibu-ibu ya, ini bapaknya sekarang udah. Tapi ada para bapak yang ikut menyimak, insya Allah ada. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, kita perlu berikan selamat kepada Bu Mujarini dan keluarga yang nanti malam dini hari jam 00.20 insya Allah Bu Mujarini bersama Pak Basari, putrinya dan cucunya berempat ya nanti akan berangkat umroh ya. Bu Mujarini sudah di Jakarta nggih? Sampun Ustaz. Alhamdulillah nih Bu Mujarini sudah di Jakarta. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan sehat, selamat dalam perjalanan sampai pulang kembali ke rumah di Semarang dengan mendapatkan pahala umroh yang makbuloh, yang mabrur. Bil barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selamat Bu Mujarini nggih. Kemudian Bu Umi Muzani sama Mbak Vera kapan ini? Mbak Vera tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Kemudian Bu Umi, nah ini yang tanggalnya kemarin belum diberitahu. Baik, kita akhiri taksin kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami semuanya.